Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita mau bicarakan jus dan buah untuk menyehatkan ginjal kita. Wow, keren banget Pak. Yes, kita bisa makan recommended jus-jus yang tertentu untuk ginjal kita sehat. Ya, mari kita pelajarin satu persatu, kita belajar. Yuk. Nah, seringkali orang selalu abaikan fungsi ginjal di dalam tubuh kita. Ginjal itu sangat berfungsi banget dan peranan penting banget untuk kesehatan badan kita. Dia adalah kayak polisinya yang mengontrol, yang membuang atau kayak filternya makanan-makanan yang kita makan. Fungsinya ginjal, kalau sampai tidak berfungsi, kita banyak penyakit akan terjadi. Nah, salah satu, ginjal itu melakukan banyak fungsi penting, yaitu menyaring, membuang limbah, seperti racun dibuang oleh ginjal. Kedua, garam-garam yang kita makan kelebihan dibuang oleh ginjal. Nah, kalau orang udah sakit ginjal, harus dikontrol. Tidak boleh makan 4 unsur penting ini dan vitamin inti di dalam badan kita itu. Dikontrolnya apa? Sodium, garam-garamnya kita kontrol. Potasium, fosfor, sama protein. Waduh, Pak, ini semua adalah vitamin sehat-sehat semua. Kalau dikontrol ya kita nggak usah makan ya kita bahaya dong. Yes. Makanya ginjal harus dijaga sejak muda. Jangan dihancurkan muda, nanti udah tuanya cuci darah lah. Atau kita bilang nanti ganti ginjal lah. Atau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Udah deh. Kalau ginjal udah kena, susah banget dibaikinnya. Nah, seringkali orang kalau udah kena ginjal, waduh, minum aja mesti dibataskan. Makanya untuk menghindari ginjal jadi ada batunya, dianjurkan supaya kalau bisa kita minum air. 1 hari minimum 8 gelas. Atau 10 gelas, tergantung berat badan kita. Makin berat, minum airnya makin banyak. Kalau makin ringan, ya lebih sedikit dari 8 gelas juga oke. Patokannya 8 gelas, 250 mili patokannya 1 gelasnya. Nah, kalau kita udah ngerti harus minum air, dan ginjal punya fungsi itu sangat peranan banget untuk jadi filter-filter di badan kita yang kelebihan-kelebihan toksit-toksit garam-garam kita buang. Nah, kita harus jaga kalau kita udah kena ginjal, harus jaga kesehatan, makanan-makanan yang tertentu kita harus tidak boleh makan lagi atau boleh makan cuman terkontrol. Yuk kita lihat apa aja. Yang pertama yang kita bicarakan adalah jus nanas. Wow, nanas. Mas bagus Pak. Nanas selain asamnya itu kadarnya tinggi bagus. Nanas juga di dalamnya ada enzim bromelain. Enzim bromelain itu ada berfungsi menjaga kesehatan ginjal kita. Kedua, itu resiko iritasi ginjal. Sirkulasi darah pun dijaga dengan enzim-enzim bromelain itu. Ketiga, antioksidan tinggi di dalam nanas kita itu untuk menyehatkan sistem dan antibodinya kita. Satu lagi, tidak meningkatkan kekebalan tubuh kita untuk menyingkirkan racun-racun yang berbahaya itu. Wow, 1 jus nanas saja berpowerful. Apalagi kalau kita udah ngerti raw food terapi, kita kombinasi nih. Nanti jus nanas sama ini. Pam. Jadi kita punya ginjal sehat. Yang kedua, jus berries.
Wow, hebat Pak. Apa sih berries? Berries yang namanya strawberry, blueberry, raspberry, cranberry, berry itu bagus banget. Apa sih kelebihannya berry ini? Kita lihat ya. Karena berry mengandung banyak vitamin sama mineral dan antioksidannya tinggi, itu bisa membentengi tubuh kita dari serangan radikal bebas. Salah satu yang meningkatkan fungsi ginjal kita. Kedua, berry juga membersihkan ginjal kita dari tumpukan mineral-mineral yang bikin mampet atau kalsium yang menjadi kristal. Dengan kita banyak berry itu, kemungkinan kita punya namanya batu ginjal, itu chance-nya akan jauh lebih kecil. Kalau kita bisa meminum strawberry, jus berry ini, dia akan menghilangkan semua kemungkinan menjadinya kristal-kristal dan kencing-kencing batu atau kita bilang ginjal batu, itu dihindarkan dengan minumnya berries ini. Selanjutnya adalah buah beet. Kalau bahasa Inggrisnya beetroot. Beetroot itu adalah yang kita harus minum secara rutin. Itu untuk menghindari kita menjadinya batu-batu ginjal atau kristalisasi. Karena di dalamnya banyak sekali antioksidan, kalium fosfat, dan struvit yang dapat menghindari kita menjadi kristalisasi di dalam kita punya ginjal. Nah, ini beberapa vitamin ini di dalam buah beet. Bagus banget untuk menghindar kita tidak menjadi kencing batu. Nah, kalau kita bisa minum setiap hari buah beet atau beetroot dibikin jus, akan kita jangan bicarakan kencing batu lagi. Ginjal kita akan say thank you. You sehat banget ginjalnya itu. Selanjutnya adalah wortel. Wow, yang setiap hari kita bilang nggak nyangka wortel begitu powerful. Karena di dalam wortel mengandung banyak karotin. Dapat membantu menghalaukan racun dan melarutkan logam berat yang mungkin masuk ke dalam tubuh. At the same time juga serat di dalam wortel itu akan mengikat racun-racun kita, membawanya keluar dari tubuh kita. Nah, yang tadi beberapa macam jus yang tadi, kalau kita setiap hari minum jus, bisa kombinasi kita campurkan itu jadi satu, sedikit ini, sedikit ini. Kita punya ginjal akan mengatakan, aduh thank you so much. You akan membantu kita ginjalnya nggak usah kerja lebih keras, kita bisa bertahan bagus, dan kita juga tubuh kita jadi sehat, kencing batu juga bisa berkurang. Sekarang nextnya, kita belajarkan buah. Next, dari segi buah, apa sih yang bagus? Seringkali kalau orang penyakit ginjal atau kreatinnya naik atau tinggi, selalu dokter mengsarankan buah apel. Apel itu bagus banget buat ginjal. Karena di dalam apel itu rendah kandungan kalium yang ramah untuk ginjal. Kedua, apel juga mengandung serat yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan glukosa darah. Nah, kalau apel waktu dimakan, coba direkomend atau dianjurkan jangan makan apel isinya aja. Makan bersama kulitnya. Karena kulitnya itu mengandung banyak vitaminnya. Boleh bilang kulitnya lebih banyak vitaminnya daripada apelnya sendiri. Boleh bilang 3 kali lipat. Keempat, kalau memang apel itu rendah kalium, ada lagi yang mirip-mirip sama apel. Yang rendah kalium juga khasiatnya bagus untuk orang penyakit ginjal atau menyehatkan ginjal. Apa aja? Nanas tadi kita bicarakan, anggur kita bicarakan dari sudut buahnya, strawberry dan blueberry juga sama. Jadi kalau kita mau makan buah, nggak suka makan jus, ya ini campuran-campuran buah yang direkomend untuk kita memaintain, menyehatkan kita punya
ginjal. Nextnya, buah yang import, yang bagus, yang kecil-kecil, yang namanya buah ceri. Kecil-kecil buat cabai rawit. Buah ceri ini mengandung banyak sekali vitamin C, vitamin K, folat, vitamin B6, magnesium, sirat. Wow, banyak benar. Yes, fungsinya vitamin-vitamin ini akan bisa menyehatkan ginjal kita, mensuburkan, mengaktifkan kita punya sel-sel yang di dalam ginjal kita. Ceri juga semakin asam, kadar sitratnya semakin tinggi. Nah, sitrat itu adalah mengurangi asam urat juga. Jadi kalau kita penyakit ginjal, sekaligus juga kita ada asam uratnya, makan ceri nggak ada salahnya. Itu dua fungsi, membaikin kita punya ginjal, at the same time asam urat kita pun juga bisa dikurangin, diturunkan. Ya, sekaligus juga ceri mengandung kalium yang rendah, yang baik untuk ginjal. Jadi jangan look down on this small baby, small cherry kecil-kecil but powerful. Cuman ini bukan cherry yang kita bilang tomat cherry ya, lain. Ini adalah buah cherry. Selain tadi buah cherry, kita juga ada anggur. Anggur kecil-kecil juga, but powerful juga. Buah anggur adalah buah yang untuk direkomend untuk kita makan untuk menyehatkan ginjal. Karena di dalam buah anggur banyak vitamin C-nya, antioksidan flavonoid, dan juga dapat mengurangi peradangan-peradangan yang kemungkinan terjadi di dalam kita punya ginjal. Tadi kita udah bicarakan jus, kita udah bicarakan buah. Sekarang saya bicarakan air. Air aja juga powerful untuk bisa sempurnakan ginjal kita. Salah satu yaitu air kelapa. Air kelapa, jadi air kelapa muda maksudnya ya. Nah, air kelapa kita tahu di dalam air kelapa itu penuh dengan mineral, penuh dengan vitamin yang bagus. Nah, air kelapa itu ada namanya satu kelebihannya yaitu elektrolitnya. Elektrolit itu bagus banget untuk kita semacam kayak flush. Kita punya ginjal yang banyak toksit-toksit, yang banyak depository atau kristal-kristal. Itu akan dicuci sama air-air kelapa kita. Kalau bisa minum 1 hari 1 gelas air kelapa, sehat itu badan kita. Kedua, air adalah air lemon. Air lemon maksudnya gimana? Lemon diperes atau lemon juice. Lemon yang kita udah jadikan jus ditambah madu diminum. Air lemon itu bisa mengurangi kita kemungkinan batu ginjal. Karena di dalam air lemon itu dia punya namanya sifat asamnya akan meningkatkan kadar sirat pada air seni. Nah, itu bagus banget kalau kita bisa minum air lemon. Atau yang orang sering bikin tuh namanya lemon infus, lemon water juga bagus. Karena itu juga membantu, menolong supaya kita punya sistem, kita punya ginjal supaya lebih lancar, keluarin flush kita punya toksit-toksit, itu juga boleh. Nah, sekarang kita bicarakan cuka apel. Organik cuka apel itu, wow, sesuatu yang powerful buat ginjal dan bagus buat ginjal. Karena di dalam cuka apel selain ada enzimnya, ada probiotiknya, dia mengandung asam-asam itu baik banget buat ginjal. Yaitu isinya apa? Asam sirat, asam asetat, dan asam fosfor. Wow, begitu banyak. Yes, itu mencegah batu ginjal. Jadi ginjal kita nggak akan jadi batu-batu lah, prinsip nggak jadi pasir-pasir lah. Ini pencegahannya dengan minum cuka apel banyak khasiatnya. Nah, kedua, dia juga di dalam cuka apel
antioksidannya tinggi, menghalau racun akibat radikal bebas. Ya, makanya cuman kalau makan cuka apel sendiri cuman makan begitu aja kan, nggak enak, asem. Saya nggak suka asem Pak, saya sukanya manis. Oke, dicampur 2 sendok cuka apel sama 2 sendok madu mentah atau rohani, ditampurin dalam 1/4 gelas air, minum aja perut kosong. Mau pagi, mau sore, silakan. Sebelum sarapan apapun, minum campuran cuka apel sama madu tadi. Udah enak, rasanya asam-asam manis, kayak nano-nano. At the same time juga baik buat kesehatan tubuh kita, baik buat kita punya asam urat, baik buat kita punya asam lambung. At the same time, itu baik buat kita punya ginjal. Makanya cuka apel jangan main-main. Ini suplemen organik yang sangat powerful. Daripada yang tadi kita bilang jus, buah, dan lain-lainnya. Inilah yang paling powerful selain apel tadi. Nah, yang terakhir adalah of course, nggak ada yang lain lagi, air putih. Buat air putih yang bersih ya, jangan air putih yang banyak terkena kontaminasi. Jadi kita harus jaga filternya dan kemurnian dari segi mineralnya. Nah, sedang kita tahu badan kita tergabung dari 70-80% air berasalnya. Makanya setiap hari kalau kita bisa cukup minum air, itu akan menyehatkan badan kita, bisa nge-flush kita punya toksit-toksit yang di dalam ginjal, bisa kita bersihin, dan itu air sangat peranan penting. Saya ajarin sedikit patokan airnya. Kalau kita beratnya 60 kilo, kita bagi 30, berarti ini bagi 30 adalah hitungan kita satu hari boleh minum berapa liter air yang baik. Kalau 60 kilo keberatan berat badan kita, dibagi 30 menjadi 2. Jadi satu hari kita minum 2 liter air. Nah kalau kita 80 kilo, ya dibagi 30 juga, jadi 2, sekian liter air. Nah hitungannya kalau kita udah bisa mencukupi air itu yang kebutuhan berat badan kita menjadi lancar. Kita punya sirkulasi, termasuk ginjal kita pun kerjanya juga happy, nggak kebanyakan, nggak kekurangan, balance of life. At the same time, dia juga bisa bersihin racun-racun yang tidak semestinya stay di ginjal. Nah, menghindari kita menjadi batu ginjal atau penyakit ginjal yang fatal di kemudian. Nah, kenapa kita mesti minum air? Air itu kan ada juga Pak di soda atau di jus-jus yang botolan. No, jangan. Lain. Air putih itu air murni. Kalau kita minum yang namanya udah kemasan, itu ada campuran kimianya. Ada pewarna, perasa, pengawet. Itu tidak direkomended untuk makan, untuk baikin ginjal. Malah rusak. Malah rusak kita punya sistem tubuh kita. Kedua juga, kita mesti kurangin yang alkohol juga jelek buat ginjal kita. Sama kafein. Boleh kita makan bukannya minum kopi, minum teh baik Pak. Boleh, asal jangan over. Intinya kita harus minum air yang paling standar, yang paling bersih, yang untuk kesehatan kita. Jadi air itu air murni. Jangan air namanya kafein atau kita bilang air teh atau air kopi atau soda-soda atau kemasan-kemasan yang udah ada warna, pemanis, perasa. No. That is not good. Air murni, air bersih, air suhu ruangan atau air hangat. Nah, apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Sebanyak-banyaknya jempol kalau bisa ya. At the same time, klik and subscribe di channel kami. Dan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Banyak di luaran, orang tidak tahu cara hidup sehat, tidak tahu cara yang benar. Nah ini hari kita kalau share, waduh kita banyak pahalanya. Kedua juga, klik www.hydrofarm.co.id apabila Anda perlu informasi lebih lanjut. Dan ketik kalau ada pertanyaan yang tidak jelas di video saya atau suggestion. Pak, kalau bisa bikin video ini lagi Pak, bikin ini Pak.
Silakan, saya akan baca satu persatu untuk jawaban pertanyaan Anda. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.